wa rasul la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya pada sore ini, bertepatan pada hari ketiga, kita dapat melaksanakan acara takziah untuk ayahanda kita, orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Adnan Arsal, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak sangat berat memang berpisah dengan orang tua kita. Beratnya karena memang kita sangat mencintai beliau. Maka hari-hari ini saya termasuk yang tidak bisa untuk menerima dalam makna beratnya perpisahan itu. Tentu kita tetap ikhlas dengan kepergian beliau, dan doa kita selalu menyertai. Saya bersama beliau menjadi bendahara beliau sekitar kurang lebih 7 tahun, menjadi sekretaris beliau kurang lebih 13 tahun. Lama saya sangat memahami, saya dengan beliau selalu mendampingi beliau, dan saya mengambil ilmu yang sangat banyak selama interaksi dengan beliau. Tidak pernah bersilang satu kata pun dengan beliau. Saya ketika apapun yang dibilang beliau, saya selalu bersikap wasam'u wa ta'ah sama beliau. Perjalanan yang begitu panjang ini, kita mengenal sosok orang tua kita, guru kita, selalu sangat melayani dan terbuka. Bahkan urusan yang sangat kecil hingga urusan yang besar, beliau hadir untuk mendampingi kita yang ada di Kabupaten Poso ini. Olehnya, kebaikan yang telah beliau ukir dalam kehidupan ini hendaknya dan insya Allah akan tetap kami wariskan bersama dengan anak-anak beliau dan seluruh pengurus daripada lembaga yang beliau dirikan ini. Olehnya, Bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, walaupun beliau sudah tiada, kami tetap berharap kebaikan yang beliau tabur tetap kami lanjutkan. Pintu rumah, baik rumah anak-anaknya maupun lembaga yang beliau dirikan ini, terbuka 24 jam untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagaimana dulu ketika ayahanda kita, orang tua kita, guru kita masih hidup. Bahkan tengah malam, kalau ada orang yang berkelahi, suami istri, walaupun tidur sudah banyak, karena kesibukan beliau itu istrinya sangat sedikit, tetapi beliau tetap sempat untuk bangun. Dan saya mengetahui persis perihal itu. Begitulah sosok beliau yang terus telah mewakilkan dirinya untuk umat. Apalagi kita sudah sangat maklum kisah-kisah sedih
yang kita lalui di Poso ini tidak akan pernah terlupakan. Beliau hadir sebagai ayah, menguatkan anak-anaknya. Beliau hadir sebagai seorang mujahid, memberikan pembelaan untuk kita yang tertindas. Beliau menggerakkan semua potensi yang ada di dalam bulan Poso ini bersama tokoh-tokoh dan ulama lainnya, berdiri paling depan apabila itu menyangkut hak-hak untuk umat. Olehnya sekali lagi kami kembali menyampaikan rumah anak-anaknya maupun kantor atau rumah lembaga yang beliau dirikan ini terbuka 24 jam, sehingga kebaikan-kebaikan yang ditabur itu akan terus diwariskan. Pada kesempatan ini juga saya menggunakan untuk menyampaikan wasiat beliau. Wasiat ini diberikan kepada saya sebelum Ramadan, kemudian dikuatkan lagi pada hari kedua setelah Idul Fitri, sebelum beliau masuk ke rumah sakit. Dia memberitahu Ustadz Yusrin, tanah runtuh itu kita harus ganti namanya. Saya bilang siap Pak Haji, diganti menjadi Bumi Rahmat. Kenapa Ustadz Yusrin kita harus ganti? Ada dua alasan yang beliau sampaikan. Karena tanah runtuh itu pada sebagian orang mengesankan dengan kesan yang negatif. Kita sudah berubah, kita sudah perubahan zaman, jadi kita harus bagaimana kesan-kesan negatif itu tidak ada lagi di atas. Kemudian yang kedua, setiap nama itu melekat di dalamnya doa. Jadi memang tanah runtuh ini tidak pernah berhenti-henti dia runtuh. Dan mudah-mudahan dengan perubahan nama ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan bumi di sekitar pondok pesantren ini sudah tidak ada lagi runtuh-runtuhnya. Maka secara resmi saya bermohon, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat di sini untuk menyampaikan pengumuman ini dengan tidak merubah nama jalan, tidak merubah nama lorong, tapi merubah istilah tanah runtuh itu dengan istilah Bumi Rahmat. Kemudian yang berikutnya kami mengucapkan jazakumullah khairan atas semua partisipasi, peran serta andil kita semua dalam rangka kita membersamai untuk mengantarkan kepulangan beliau di alam barzah. Mulai dari awal beliau masuk rumah sakit hingga sampai pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Tentu kami mewakili keluarga besar beliau tidak bisa memberikan balasan apa-apa kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, dengan segala perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, kami memohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan selama proses kegiatan menghantarkan beliau dari sejak awal sehingga sampai kepada hari ini. Mungkin ada kata yang keliru terucap dari lisan-lisan kami, sikap maupun hal-hal lainnya yang tidak berkenan. Dengan kerendahan hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu pada hari yang berkah ini mengharapkan ketulusan hati dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian
untuk memberikan doa yang terbaik buat ayah anda kita, orang tua kita, dan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kematian beliau husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh beliau, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Izzati. Itu saja sambutan pada kesempatan ini. Tetap tambah sedikit, kami ingin menegaskan kembali mungkin yang sudah tersampaikan pada saat penguburan lalu. Kalau ada kaitan apapun, apakah berkenaan dengan posisi beliau yang memimpin kelembagaan Yayasan Wakaf Amanatul Ummah, atau pribadi, baik itu janji ataupun nazar ataupun hutang piutang, kami menunggu 24 jam yang insya Allah semoga Allah memberikan pertolongan kepada kami untuk dapat menyelesaikannya. Kebenaran milik Allah, seluruh kesalahannya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.